Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismet Adam Maulana, NIM 2023 15 12 60, Prodi Pendidikan Jasmani kelas 2G. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan oleh dosen pengampu Dr. Hanji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat. Sedangkan suasana hati yang bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. B. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk makrifah kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang kedua, at-tamani, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi yang tidur pada siang hari, setelah bangun ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk, malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Yang kelima, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Yang keenam, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. C. Manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disembuhkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dan dalam agamanya.
Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhirat, yaitu kebahagiaan. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Cukup sekian dan berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAGE MPDI. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.